Komitmen beliau yang luar biasa terhadap dunia pendidikan ya. Tadinya kami sudah agak menyerah ini Pak, seperti saya sampaikan tadi, begitu ada efisiensi kami udah kita tunda saja gitu. Ternyata kita berkeluh kesah dan Pak Gubernur memberikan yang luar biasa jalan keluar ya. Jadi kita sangat berterima kasih dengan Pak Gubernur melalui Pak Sayuti yang sudah mengkomunikasikan. Pak, kerjasama ini berupa pembentukan spesialis tadi kah atau apa Pak? Ya, jadi ini yang pertama itu adalah pendirian spesialis obgyn, kemudian fakultas kedokteran gigi, dan juga pengembangan fakultas kedokteran pada umumnya ya, karena tadi prioritas Pak Gubernur kan adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi sangat luar biasa. Oke, itu bentuknya berarti dana hibah Pak? Ya, itu dari. Berapa Pak kisarannya Pak? Adalah sudah ya. Iya. Jadi hibah itu kan tidak hanya selalu berupa uang ya, ada yang namanya in-kind ya. Jadi fasilitas kita anak-anak kita bisa koas di rumah sakit itu adalah bagian juga dari Pak, kemudian Pak, harapannya kepada yang baru saja sumpah dokter, nah itu seperti apa Pak untuk covernya nanti, apakah langsung bekerja di rumah sakit atau seperti apa Pak? Ya kita berharap mereka bisa bekerja ya, tapi bekerja itu kan tidak hanya di rumah sakit ya, Pak Dokter ini banyak tahu. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan pihak swasta yang membuka lapangan kerja ya, karena jangan selalu berharap jadi pegawai negeri, sekarang udah susah ya. Jadi banyak yang bisa. Pak, kalau dari Pemprov sendiri seperti apa Pak komitmennya Pak? Prinsipnya ya Pak Gubernur itu kan sangat mendukung pengembangan sumber daya manusia kita, khususnya bagi masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalimantan Tengah. Beliau selalu berkomitmen termasuk memberikan dukungan ke UPR supaya bisa membuka program pendidikan dokter spesialis, dan alhamdulillah kita sudah bisa mulai tahun ini khusus dulu untuk pendidikan obstetrik ginekologi yang akan nanti proses pendidikannya kan di Rumah Sakit Doris. Nah, salah satu bentuk komitmen beliau itu selain memberikan hibah mungkin dalam bentuk uang ya, sebagian juga dalam bentuk penyediaan fasilitas di Rumah Sakit Doris untuk koas, untuk residen namanya kalau pendidikan dokter spesialis. Harapannya dengan semakin banyaknya putra daerah yang kita didik, urusan kekurangan dokter ini makin lama makin bisa kita atasi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dari Pajajaran, kalau kita kirim keluar itu risiko kembalinya susah loh. Kecuali kita ikat dengan beasiswa. Kalau dia belajar mandiri sulit kita kesini, meskipun orang asli sini. Ya dia akan memilih di tempat bahasa itu kan hukum ekonomi ya, di mana banyak gula di situ pasti semut akan ikut. Nah, sehingga kita mulai kalau kita di sini ya mudah-mudahan peluangnya bertahan di sini lebih besar. Tapi Pak, dari Pemprov sendiri apakah ada pengkaparan itu Pak, ketika lulus dia bisa ditarik ke rumah sakit, apakah ada? Jadi begini, kita itu kan hanya menyediakan sumber daya manusia ya. Soal siapa yang menyerapnya itu kan soal lain ya. Nah, tadi seperti disampaikan Pak Rektor, lulusan UPR itu banyak yang tidak mau jadi PNS. Kenapa? Dia memilih jadi dokter di klinik kebun karena lebih tinggi gajinya daripada jadi PNS. Ya kan? Banyak yang begitu. Nah, kita pun misalnya mendidik di sini nanti jadi dokter spesialis itu tidak harus di rumah sakit pemerintah. Kemampuan pemerintah mengangkat PNS ini kan terbatas. Bisa jadi dia praktek mandiri, tapi kan yang dilayani juga masyarakat Kalteng gitu loh. Dia bekerja di rumah sakit swasta yang dilayani juga masyarakat Kalteng. Konsepnya begitu gitu lah. Ya. Apakah disarankan Pak bagi mereka itu untuk kembali ke daerah asalnya Pak, misalnya di kabupaten mana? Iya pasti harapannya begitu ya, pasti harapannya begitu ya. Dan ini kan yang kembali juga ke kebun-kebun ya, ada yang di kebun di Lamandau, ada yang kebun yang dilayani juga masyarakat Kalteng sekitar situ kan konsepnya begitu. Ya. Oke. Cukup.